Mengamati pergerakan IHSG yang kalau kita lihat ya di bulan November ini nampaknya kurang sumringah, pergerakannya cukup volatile begitu ya, bahkan kembali menyentuh level 7.000-nya dan bahkan di awal Desember kemarin begitu di tanggal kemarin lah gitu. Kalau kita lihat memang IHSG juga pergerakannya cukup volatile begitu. Anda sendiri melihatnya terkait dengan pelemahan atau koreksi yang terjadi pada bulan November dan juga kalau kita lihat terjadi capital outflow juga, apakah ini masih akan terus berlangsung sampai dengan bulan Desember ini atau awal Desember ini? Karena kalau kita lihat di bulan Desember ini biasanya identik dengan window dressing. Bagaimana Anda melihat fenomena ini? Secara statistik memang kinerja IHSG di bulan Desember lebih banyak positif. Meskipun tahun lalu kita negatif kalau nggak salah ya. Nah, nah dari sisi sentimen pendukungnya terus terang banyak hal negatif sih. Jadi mulai dari kekhawatiran kebijakan Trump akan memicu inflasi yang lebih tinggi sehingga proyeksi suku bunga mungkin tidak sesuai ekspektasi awal, hingga laporan keuangan Q3 yang bagus hanya sebagian kecil. Sebagian besar kalau kita lihat penjualan dan laba bersihnya itu cenderung stagnan gitu. Nah, tapi di satu sisi saya lihat turunnya sudah cukup banyak dari sejak mungkin bulan September sampai dengan November ini. Bulan November saja asing net sell sekitar 15T. IHSG turun sekitar mungkin 5-6%. LQ45 lebih dalam lagi. Nah, saat ini valuasi saham sudah cukup murah gitu. Jadi menurut saya yang bisa memicu atau membuat sejarah berulang di mana bulan Desember naik kelihatannya lebih di valuasi. Jadi karena valuasi murah, orang mulai berani untuk masuk. Baik, lalu melihat proyeksi kembalinya dana asing untuk masuk kembali ke tanah air. Seberapa besar sebetulnya potensinya ini bisa terjadi di bulan Desember? Karena kalau kita lihat nampaknya pasar begitu atau investor juga cukup gamang dengan situasi begitu baik sentimen dari global maupun dari domestik sendiri. Kalau dari sisi asing sebetulnya story-nya adalah kalau kita ingat kembali waktu bulan Juni lalu, asing sampai dengan sekitar bulan September masuk dengan deras. Waktu itu adalah keyakinan bahwa suku bunga akan turun dan turunnya lebih agresif lagi karena angka inflasi sudah mulai mendekati target dan kemudian kebijakan The Fed juga sudah diumumkan akan turun secara bertahap sampai 2025. Nah, cerita ini bubar ketika angka inflasinya stagnan dan bahkan pada bulan Oktober ini kembali naik sedikit. Tingkat penganggurannya juga tidak sesuai dengan harapan gitu. Diharapkan mendekati 5%, malah semakin menjauhi 5%. Nah, di bulan Desember ini dengan data-data seperti ini memang yang seperti tadi dikatakan pernyataan pejabat bank sentral yang mau suku bunga Amerika turun sesuai rencana awal yaitu 25 basis di bulan Desember ini dan kemudian tahun depan ditargetkan sekitar 100 basis atau 1%. Nah, ketika asing melihat bahwa suku bunga kembali turun sesuai trajektorinya atau sesuai rencana yang disampaikan, maka story untuk masuk ke negara berkembang termasuk Indonesia akan ada lagi. Karena memang tesis investasi yang dibangun adalah ketika suku bunga turun, maka dana akan pindah dari negara maju ke negara berkembang untuk mencari grow yang lebih baik. Jadi kalau untuk bulan Desember ini, ketika pernyataan-pernyataan dari pejabat dan nanti keputusannya tanggal kalau nggak salah 17-18 nanti menegaskan pada penurunan suku bunga, mudah-mudahan dana asing bisa masuk kembali. Tapi memang tidak bisa setampak lagi. Baik, dengan adanya harapan-harapan begitu ya, atau dengan adanya proyeksi atau prediksi bahwa dana asing ini diharapkan akan mampu untuk masuk kembali begitu ya ke pasar keuangan kita. Tapi kalau dilihat sebetulnya pasar keuangan kita saat ini sebetulnya seperti apa sih? Artinya apakah masih sangat menarik atau perlu ada sentimen-sentimen lain lagi begitu yang membuat asing mungkin nanti melakukan aksi beli lagi? Saat ini yang saya lihat yang menarik dari pasar modal terutama saham di Indonesia itu adalah di valuasi. Valuasi saham-saham blue chip yang menggerakkan IHSG LQ45 ya. Kita sebutlah 5 yang paling besar. Ada BCA, BRI, Mandiri, kemudian Telkom sama Astra. Sebenarnya ada saham aman sih. Cuma saham aman dia kebetulan historisnya belum panjang. Nah, 5 saham yang saya sebut tadi kira-kira 50% lebih daripada LQ45 dan mungkin sekitar 35-40% dari IHSG.
itu sekarang valuasinya sudah hampir sama dengan waktu pandemi 2020, 2021 gitu. Artinya dengan harga yang sekarang dan earning yang dihasilkan, ini sahamnya sama murahnya dengan kita beli pada saat pandemi. Sebagaimana kalau kita ingat kita beli pada saat itu, kita pegang selama beberapa tahun, harga sahamnya sudah naik dengan signifikan. Nah, saya kira dari sisi valuasi itu bisa membuat sebagian investor yang berbasis value itu akan melirik Indonesia. Nah, sementara kalau dari sisi sentimen, memang yang bisa menggerakkan market itu terutama asing itu sentimen suku bunga Amerika. Kebijakan pajak di dalam negeri, program makan siang bergizi gratis dan sebagainya, menurut saya itu bukan hal yang berpengaruh baik secara positif atau negatif ke pasar modal. Karena kalau kita bicara aliran dana asing, yang dia lihat itu lebih ke suku bunga secara global, dan kemudian APBN-nya defisit atau surplus. Nah, selama ini Indonesia tidak punya masalah soal surplus defisit APBN itu. Baik, tapi kalau Anda sendiri melihat begitu ya, bagaimana investor atau pasar memproyeksikan The Fed di sisa tahun 2024 ini? Apakah The Fed akan benar-benar mengambil langkah untuk memangkas suku bunganya? Dan jika ternyata memang The Fed mengambil langkah untuk memangkas suku bunganya, apakah ini juga akan terus mengerek atau mendorong IHSG untuk terus naik ke zona penguatan dan juga akan membuat begitu asing untuk kembali masuk dananya ke pasar domestik? Dalam perspektif investor asing, sebetulnya menurut saya asing itu juga agak eh, agak terlalu optimis juga permintaannya. Mereka mengharapkan penurunan 50 basis di bulan Desember, karena di bulan September lalu diturun 50. Nah, kalau misalkan turunnya bisa mencapai 50 basis, maka itu akan sesuai dengan harapan. Maaf, suara saya masih ada? Ya, masih. Silakan dilanjutkan Pak Rudi. Belum? Maaf. Ya, jadi ekspektasi pasar itu sebetulnya terlalu optimis sih. Jadi mengharapkan penurunan 50 basis poin. Sementara pernyataan dari The Fed itu kelihatannya 25. Nah, saya pribadi beranggapan 25 basis itu masih dimungkinkan terjadi pada tahun ini. Nah, kemudian untuk tahun depan, yang orang harapkan itu adalah apakah bisa turun 100 basis. Nah, kadang-kadang permintaan market juga agak berlebihan, berharapnya turun 125 dan sebagainya. Nah, itu yang saya lihat karena perbedaan dalam ekspektasi sama pernyataan daripada Bank Sentral, itu yang kadang-kadang menyebabkan gejolak pasar. Tapi sejauh ini selama turun sih harusnya tetap akan positif. Baik.